الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati Bapak Kiai, Bapak Guru di masjid ini, Bapak PCN serta ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa duduk bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka yang pertama barangkali kita silaturahim ya Pak. Dari CN Gereja pertama tentunya berniat untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Mubarakah, Masjid Al-Mubarakah. Yang pertama tadi ingin silaturahim. Nah, tentunya ini silaturahim adalah menjadi satu amalan yang sangat penting ya sekalian. Kata Rasul bersabda, siapa saja yang suka untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi kalau jenengan suka umurnya itu dipanjangkan, maka jenengan harus sering-sering silaturahim. Silaturahim itu nyambung persaudaraan, nyambung perseduluran gitu kan. Silaturahim. Yang dimaksud dipanjangkan umurnya di sini sekalian, itu kata para ulama ada dua maksudnya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah benar-benar dipanjangkan secara angkanya, secara nominal. Jadi misalnya jenengan itu awalnya ditakdir umurnya itu 60 tahun gitu misalnya ya. Tapi kemudian jenengan sregep silaturahim. Maka kemudian umurnya diperpanjang jadi 63 atau 65 atau 70 tahun. Nah, itu mana yang pertama? Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan angkanya tadi dari 60 menjadi 65 atau 70. Wallahu alam, Allah yang maha. Pendapat yang kedua menyatakan yang dimaksud dipanjangkan umurnya adalah diberkahi sisa umurnya. Ya, jadi diberkahi sisa umurnya. Jadi kalau misalkan jenengan ditakdir 60 tahun, terus kalau jenengan sregep silaturahim, umurnya tetap 60 tahun, tapi sisa hidupnya itu, sisa umurnya itu menjadi berkah. Berkah niku artinya apa? Berkah niku Al-Mubarakah, yang diberkahin ya. Masjid Al-Mubarakah, masjid yang diberkahi. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Jadi sesuatu dikatakan berkah kalau sesuatu itu menambah pundi-pundi kebaikan kita. Harta dikatakan berkah, harta kita dikatakan berkah ketika harta yang kita miliki itu bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita. Kita berinfak dengan harta kita, menambah pundi kebaikan amal kita. Kita membantu orang lain dengan harta kita, itu artinya harta kita berkah. Umur kita juga seperti itu. Umur kalau berkah artinya umur kita itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jadi misalnya tadi umurnya misalnya masih 50, terus kok jangan silaturahim padahal sudah ditakdir oleh Allah umurnya hanya 60, tapi jangan sregep silaturahim. Artinya sisa umurnya yang 10 tahun itu tadi dari 50 sampai 60 Allah kemudian kasih berkah. Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan kebaikan. Nah, kalau jenengan pilih dipanjangkan secara angka apa diberkahi saja umurnya, Pak? Pilih diberkahi
diberkahi apa dipanjangkan? Dua-duanya. Apa boleh dua-duanya, Bu? Nah, itu ya. Wallahu alam. Jadi kan silakan pilih apa. Tapi ada dua pendapat itu minimal ya. Dan silakan dengan mau percaya mau memilih pendapat yang mana. Ya itu. Jadi yang pertama itu tadi gitu ya. Kita atau kami mari yang pertama dalam rangka silaturahim. Yang kedua memang agendanya di PCM ya. Setiap malam Senin itu memang kami ada kajian. Ada kajian rutin. Jadi biasanya keliling masjid ya. Dulu pertama di satu masjid, satu musola, tapi kemudian ada inisiatif lah ya. Kemudian kita berkeliling dari satu masjid ke masjid lain gitu ya. Nah, itu jadi pada malam hari ini kita gilirannya di Masjid Al-Mubarakah Desa Jamu ya. Itu jadi agendanya yang pertama tadi silaturahim, yang kedua memang setiap malam Senin adalah jadwalnya kajian rutin PCM Kedungja. Nah itu. Selanjutnya, Bapak dirahmati Allah, tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan salam juga sholawat kepada junjungan kita bersama, suri tauladan kita, sosok yang mulia, manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga semoga tersampaikan kepada keluarga, pada para sahabat, pada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai yaumil akhir. Kita berharap dan senantiasa berusaha semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji. Kajiannya kalau saya ngisi tafsir gitu ya, tafsir At-Tanwir. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tafsir At-Tanwir, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ini masih awal-awal ya. 8 sampai 10 pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kali ini ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Nah, biar kita nyambung ya Bu ya, karena beberapa barangkali pertemuan kemarin itu nggak berangkat. Jadi saya sedikit review pada pertemuan yang lalu biar kita nyambung dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas di ayat 8 sampai 10 itu Allah menguraikan ciri-ciri atau menjelaskan kelompok orang-orang munafik. Nah, itu ya. Jadi ayat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang ke-20 itu menjelaskan beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu dijelaskan di 4 ayat pertama. Terus kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri kelompok orang kafir, yaitu di 2 ayat berikutnya. Nah, jadi ayat pertama sampai ayat yang keempat membahas kelompok orang yang beriman dan orang yang bertakwa. 5 dan 6 itu membahas kelompoknya orang-orang kafir. Dan di ayat berikutnya ada 13 ayat berikutnya itu membahas kelompoknya orang-orang munafik. Nah, jadi ini menarik ya. Kita kemarin sudah sempat singgung. Ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman, orang yang bertakwa itu hanya dijelaskan dengan 4 ayat saja, Bu. 4. Hanya berapa? 4 ayat. Ketika menjelaskan ciri-ciri orang kafir itu dijelaskan hanya dengan 2 ayat saja. Ya. 2 ayat. Orang yang beriman tadi berapa ayat? 4 ayat. Orang kafir berapa ayat? Dijelaskan hanya dengan 2 ayat. Tetapi ketika Allah menjelaskan ciri-ciri daripada orang munafik, berbicara tentang orang munafik, itu dijelaskan dalam 13 ayat. Nah, ini sangat jauh ya. Orang beriman dijelaskan 4 ayat, orang kafir dijelaskan 2 ayat, orang-orang munafik dijelaskan berapa ayat?
13 ayat. Kira-kira kenapa Pak? Kok orang munafik ini seolah-olah digambarkan dengan begitu detail, dengan begitu panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, alasannya adalah karena orang munafik itu pintar, mahir dalam menyembunyikan identitasnya, sehingga diperlukan banyak sekali penjelasan, banyak sekali ayat untuk membongkar kedok mereka. Jadi kalau orang kafir kan jelas ya, oh si A ini orang Kristen gitu misalnya, berarti kalau minggu ibadahnya di gereja gitu misalnya. Atau si B ini orang Hindu, berarti ketika ibadah dia perginya kemana? Orang mana? Ke pura gitu atau apa namanya gitu. Nah, dan seterusnya, itu kan jelas. Kalau minggu ke gereja berarti dia orang Kristen atau apa. Orang Muslim juga jelas. Kalau orang Muslim berarti ya ketika azan dia ke masjid, ketika Jumatan dia ke masjid, itu jelas. Tapi kalau orang munafik itu gak jelas Pak, sulit untuk diketahui. Jadi orang munafik itu kadang ya kembul karo wong Islam. Nah, kadang umumnya kalau orang Islam, tetapi di belakang kita sebagai orang Islam, dia kemudian sebenarnya memusuhi kita sebagai orang Islam. Nah, itu jadi gak mudah untuk membongkar kedoknya orang munafik. Maka di sini dijelaskan dengan penjelasan yang begitu panjang lebar. Dijelaskan dalam berapa ayat tadi? 13. Nah, itu kita bahas dalam pertemuan yang lalu Pak ya. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas apa itu definisi munafik dan seterusnya. Kita lanjutkan ya Pak ya, ke ayat yang ke-11, ke-11 sampai ayat yang ke-15. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, orang-orang munafik ini menjawab ketika dikasih tahu jangan buat kerusakan di bumi. Mereka kemudian menjawab, apa jawaban orang-orang munafik? Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ini kan ciri orang munafik yang pertama dijelaskan oleh ayat ini adalah mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Saya ulangi ya. Ciri orang munafik yang dijelaskan di ayat ini, di ayat 11 adalah orang munafik itu suka berbuat kerusakan atau senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini maksudnya apa? Kerusakan di sini maksudnya kata Ibnu Abbas adalah kekafiran dan kemaksiatan. Jadi orang munafik itu berbuat kerusakan di bumi karena apa? Karena mereka kafir, tidak beriman, dan mereka berbuat maksiat. Oke. Jadi kerusakan yang dimaksud tadi apa? Kafir dan maksiat. Nah, jadi kenapa orang munafik disebut berbuat kerusakan? Karena mereka kafir dan karena mereka berbuat maksiat. Kafir itu ya tidak beriman atau ketidakimanan. Kekafiran adalah ketidakimanan. Sedangkan kemaksiatan yang dimaksud di ayat ini, ya, kemaksiatan yang dimaksud di sini dijelaskan dalam tafsir At-Tanwir. Maksudnya adalah ketidakjujuran. Maksudnya apa Bu? Ketidakjujuran. Jadi maksiat yang dimaksud di sini adalah tidak jujur atau dusta. Nah, jadi saya ulangi ya, orang munafik itu senantiasa berbuat kerusakan. Dua hal, yang pertama adalah kekafiran, yang kedua adalah ketidakjujuran atau dusta. Pertanyaannya Ibu sekalian, Bapak sekalian, kenapa kok kekafiran atau kekufuran ini disebut sebagai sesuatu yang merusak? Kenapa kekufuran ini disebut sebagai sesuatu yang merusak? Maka dijelaskan dalam tafsir At-Tanwir,
kekufuran ini menjadi sesuatu yang merusak karena membuat manusia itu hidup tanpa memperhatikan nilai-nilai agama yang memungkinkan mereka menempuh segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi kenapa kekufuran ini merusak? Karena wong sing kufur, wong sing kafir ya, orang kafir itu dia tidak mengindahkan, tidak peduli terhadap nilai-nilai agama. Sehingga kalau dia ingin mencapai suatu tujuan, gak peduli nilai agama melarang ini, agama melarang itu, tetap ditabrak. Si penting mencapai tujuan. Itulah yang menyebabkan kerusakan. Jadi kekufuran ini menyebabkan kerusakan. Kenapa? Karena orang kafir tidak mengindahkan, tidak memperdulikan nilai-nilai agama, sehingga mereka menempuh segala cara untuk mencapai tujuan. Saya kasih contoh biar lebih mudah ya. Jadi misalnya antara orang beriman dan orang kafir, misalnya dua-duanya sama-sama pengen cari uang, ya, dua-duanya sama-sama pengen cari uang. Bedanya apa? Bedanya kalau orang yang beriman, ketika dia mencari uang, dia akan memperhatikan nilai-nilai agama dalam mencari uang. Agama mengatakan carilah uang dengan cara yang halal, carilah uang yang halal. Maka orang beriman pasti akan memperhatikan itu dan pasti akan melaksanakan nilai itu. Dia akan mencari uang dengan cara yang halal. Agama mengajarkan kepada kita carilah uang dengan cara yang jujur. Maka ketika orang beriman itu berdagang, dia pasti tidak akan berbohong, dia pasti akan jujur dalam timbangan atau dalam apapun. Nah, itu orang beriman. Kalau orang kafir, kekufuran ini, dia tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Nah, tadinya sama-sama cari uang, tapi kalau orang kafir cari uangnya terabas bae pokoknya. Arep jujur, arep lombok, arep halal, arep haram, pokoknya di terabas bae. Sing penting aku duit. Sing penting aku duit akeh, wis ora peduli halal apa haram, pokoknya terabas, tertabrak. Nah itu ya. Maka orang kafir ini itu bahaya, bisa membuat kerusakan. Kenapa? Karena itu tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Kalau dia berdagang, maka dia tidak jujur. Maka ketika jenengan beli, ketipu. Kenapa? Karena tidak jujur, dibohongi. Misalnya dagang buah atau sesuatu ya, yang di atas ditaruh yang bagus-bagus, yang di bawah sing elek. Itu tidak jujur. Itu sifatnya siapa? Sifatnya orang kafir. Sehingga orang kafir itu bisa menyebabkan kerusakan. Misalnya ada seseorang yang dia melihat potensi di situ, potensi ekonomi, potensi uli duit. Kayak keturunan nang rumahku rame bocah nom pada tongkrongan kena gitaran karo tongkrongan. Ki kayaknya nek aku dodol minuman keras kayaknya laris gitu. Ditake kayaknya misalnya. Tidak mengindahkan, padahal agama melarang itu. Tapi tidak mereka perhatikan, tidak mereka tulis. Itu bedanya orang kafir dengan orang munafik. Ini adalah orang yang kafir, orang kufur ya. Maka dia tidak mengindahkan nilai agama, sehingga mereka berpotensi untuk membuat kerusakan di muka bumi. Itu yang pertama, kerusakan disebabkan karena kekufuran. Yang kedua, kerusakan itu disebabkan karena ketidakjujuran, dusta, bohong ya. Jadi kerusakan di muka bumi ini yang disebabkan oleh orang-orang munafik diantaranya adalah karena mereka itu berdusta, seringkali berdusta, terus menerus berdusta. Maka disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dusta itu, bohong itu akan mengantar pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantar kepada neraka. Jadi bohong itu mengantar kepada apa? Kejahatan. Kejahatan itu mengantar kepada apa? Neraka. Berarti naik lombo berarti mengantar kepada maka hati-hati, kita nggak boleh bohong. Jangan-jangan kebohongan kita nanti akan mengantarkan kita ke api.
Manakala seseorang itu terus berdusta dan berusaha berdusta, berbohong, maka dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong, sebagai pendusta. Ini bahayanya bohong, dusta atau tidak jujur. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim, nanti mendekati kiamat itu akan muncul para pendusta. Jadi nanti barangkali saat ini ya, barangkali karena ini disabdakan oleh Nabi ketika itu 14 abad yang lalu. Mendekati kiamat itu akan muncul para pendusta. Banyak sekali orang-orang yang dusta. Maka berhati-hatilah terhadap pendusta. Hati-hati kita kalau bergaul dengan orang yang suka bohong. Hati-hati ya. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita amati ya, saat ini itu dusta atau bohong itu sudah masuk ke dalam semua sendi kehidupan kita. Mulai dari keluarga bahkan ya. Kadang anak bohong kepada orang tuanya, masih sekolah gitu misalnya, Pak SPP kurang bayar gitu misalnya ya. Dalam duit waktu lu bayar apa? SPP. Dalam duit kalingan nih untuk sekolah orang dibayar. Dusta, bohong. Atau kebalikannya, kadang orang tua juga yang bohong kepada anaknya. Ini juga nggak menutup kemungkinan ya Pak. Ada juga orang tua yang kemudian berbohong kepada. Jadi bohong ini sudah masuk ke dalam sendi kehidupan kita, di antaranya keluarga ya. Maka hati-hati. Selanjutnya tidak hanya keluarga, di dalam dunia pendidikan juga sama. Kadang murid bohong sama gurunya, guru bohong sama muridnya, guru bohong sama kepala sekolah dan seterusnya lah. Nah, jadi sudah banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Dalam bisnis juga sama, banyak sekali pebisnis yang kemudian saling membohongi satu sama lain. Dalam politik gitu misalnya, nanti di tahun-tahun politik ya, nah itu barangkali banyak sekali ya janji-janji palsu yang diucapkan oleh para calon gitu ya. Para calon mengembar janji-janji yang itu adalah kebohongan semua. Di dalam pemerintahan juga sama. Pemerintah seringkali membohongi rakyat. Jadi miris kita ya. Jangan-jangan kita sedang hidup di zaman akhir yang sudah mendekati kiamat. Kenapa? Karena cirinya adalah sudah banyak sekali para pendusta di antara kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi ya, yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim. Oke. Ya, bagus sekali dirahmati Allah. Karena itu maka ya jangan sekali-kali kita masuk ke dalam golongan para pendusta. Jauhilah dusta, jauhilah bohong. Kenapa? Karena yang pertama, bohong itu akan membuat kita gelisah ya. Orang yang berbohong itu hidupnya akan gelisah, orang tentrem. Kenapa? Karena takut kebohongannya itu terbongkar. Jadi sampun tidak ketakutan. Kenapa? Karena tidak jujur, takut kebohongannya itu terbongkar. Kalaupun tidak terbongkar di dunia, maka dia juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena nanti di akhirat Allah yang akan membongkar kedoknya. Nah, jadi pembohong-pembohong di dunia yang nggak ketahuan sampai dia mati, nanti di akhirat Allah akan bongkar aibnya. Dia itu suka bohong di dunia. Betapa malunya kita nanti, atau para pendusta itu ketika dipermalukan Allah di padang mahsyar. Ini loh pembohong yang katanya sering ke masjid, yang katanya sering pengajian, yang katanya ini, katanya alim dan seterusnya, ternyata dia itu tukang bohong. Ini bahaya betul ya. Maka jangan sekali-kali kita kemudian suka berdusta. Kadang kita mungkin menyepelekan memang ya. Lombok bisa nih ya, soalnya bahaya gini kak orang Lombok ya. Waduh, karirku bahaya ya. Nek aku orang Lombok ya, keselamatanku berbahaya. Nek aku orang Lombok ya, bisnisku berbahaya. Maka selah Lombok pisan iki.
Tapi kemudian karena satu ini bermula dari satu ini, kadang itu muncul benih-benih kebohongan yang lain. Satu ini akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi kebohongan yang pertama sudah dilakukan, maka dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan berikutnya, dan berikutnya. Jadi banyak. Jadilah pendusta. Awalnya berbohong sekali, tapi kemudian dilakukan secara terus-menerus sehingga dia menjadi pembohong yang ulung, pembohong yang berbakat gitu ya, karena dilakukan berkali-kali. Nah, jadi itu ya, Bapak sekalian dirahmati Allah, kerusakan yang disebabkan atau kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang munafik itu dikarenakan dua hal, karena kekufuran dan karena ketidakjujuran atau dusta. Nah, itu ya. Orang-orang munafik, saya kembali ke ayatnya ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila orang-orang munafik itu dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi dengan cara ingkar, kufur dan juga tidak jujur, maka orang-orang munafik ini menjawab, innama nahnu muslihun. Enggak kok, kami enggak berbuat kerusakan. Kami adalah muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebaliknya, berbuat kebaikan. Yang satu berbuat kerusakan. Orang munafik itu enggak sadar kalau dirinya itu berbuat kerusakan. Maka di sini disebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik itu yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar kalau mereka berbuat kerusakan. Jadi orang-orang munafik itu gak sadar kalau dirinya itu berbuat kerusakan. Kenapa gak sadar? Karena setan itu yang membuatnya menjadi tidak sadar. Maka ketika jenengan mencoba menasihatinya, mental pak, menasihatinya lagi, mental lagi. Jangan berbuat kerusakan, jangan melakukan maksiat, jangan tidak jujur, jangan berbuat kufur. Mereka mental, enggak kok saya enggak kufur, enggak kok saya enggak maksiat, enggak jujur. Saya itu ya jujur, saya itu ya tidak kufur dan seterusnya. Dia ngeles. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak menyadari keburukan mereka sendiri, karena setan telah memperdaya mereka dengan memperindah sesuatu yang buruk di mata mereka. Nah, itu ya. Nah, yang menarik lagi, Bapak sekalian dirahmati Allah, di ayat ini itu disebutkan ya, kerusakan kerusakan yang mereka lakukan tentu saja banyak dan berulang. Karenanya mereka disebut al-mufsidun. Jadi di ayat ini itu disebutkan mufsidun. Mufsidun itu artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu beda dengan, saya kasih contoh seperti ini Bu, analoginya ya. Ketika saya mengatakan si A, saya melihat si A itu merokok. Nah, saya melihat si A merokok. Dengan saya mengatakan si B adalah perokok. Kira-kira yang merokok lebih banyak apa B Bu? Merokok ya. Saya mengatakan si A, saya melihat si A merokok. Tetapi saya mengatakan si B adalah perokok. Maka yang lebih banyak merokok itu si B. Jangan-jangan si A itu saya hanya melihat sekali saja, setelah itu dia tidak merokok lagi. Tapi si B adalah perokok. Nah ini ya. Di sini disebutkan mufsidun. Mufsidun itu artinya perusak. Ya, bukan orang yang, bukan saya melihat orang munafik merusak, bukan hanya itu, tapi disebutkan mufsidun. Mereka itu adalah perusak. Artinya apa? Artinya kerusakan yang mereka perbuat di dunia ini itu berulang-ulang kali. Kekufuran yang mereka perbuat berulang kali, ketidakjujuran yang mereka lakukan juga berulang kali. Nah, dengan maka disebutkan di sini kekafiran dan dusta yang mereka lakukan sangat banyak dan berulang-ulang. Karenanya mereka disebut sebagai mufsidun atau al-mufsidun. Nah itu. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Kemudian dilanjutkan
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian wahai orang-orang munafik sebagaimana orang lain itu beriman, ya, sebagaimana para sahabat Nabi itu beriman. Apa jawab mereka? Mereka akan menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Gitu, ya? Jadi ketika mereka dinasehati, wahai orang-orang munafik, kowe iki nek iman sing temenanan. Kayak lo contoh imannya para sahabat Nabi. Nek iman gue sing temenanan. Maka orang munafik itu berkata, aku bebah iman seperti mereka itu. Kenapa? Karena menurut orang munafik iman seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Bodoh di sini maksudnya apa? Bodoh di sini itu maksudnya bukan bodoh secara intelektual, tapi bodoh dalam hal pilihan hidup. Ya, mungkin gelarnya profesor, doktor, atau yang lain gitu kan. Secara intelektual dia gak bodoh, tetapi yang bodoh di sini maksudnya adalah bodoh secara pilihan hidup. Jadi orang-orang munafik itu menganggap bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang memilih hidup dengan agama adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena kebebasan mereka dibatasi oleh agama. Nah, jadi ya, pola pikir orang munafik itu melihat kita ya, yang beriman ini sebagai orang-orang yang bodoh. Kok gelem-geleme dari mau beriman? Ya? Ngapa kok dibatasi nang agama? Nek aku orang munafik kan bebas. Aku orang ngombe arak ya bebas. Nek kan orang bisa dibatasi oleh agama. Aku orang zina ya bebas. Nek kan orang bisa karena dibatasi oleh agama melarang itu. Aku harus berbuat maksiat apapun di dunia ini, aku akan mencicipi kenikmatan apapun di dunia ini, kata orang-orang munafik, bebas aku melakukannya. Maka saya pintar. Beda dengan kamu itu bodoh. Kenapa? Karena kamu memilih untuk hidup terkekang oleh aturan agama. Itu pola pikirnya orang Nah, jadi menganggap kita itu sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena kita rela diatur, dikekang oleh agama. Itu anggapan mereka gitu. Itu bahaya sekali ya. Nah, pegangan orang munafik adalah kesenangan atau tujuan dunia. Kesenangan dunia atau tujuan dunia. Karenanya tindakan mereka itu seringkali berubah-ubah mengikuti kesenangan atau tujuannya. Nah, ketika mereka tujuannya itu mencari uang, maka mereka cari, oh ini yang bisa memberikan saya uang. Ah ini kalau saya dekati, saya jilat, saya apa bu istilahnya bu? Saya dekati, saya jilat dan seterusnya ya. Maka dia akan keluar duitnya untuk saya. Nah, tapi kalau sudah nggak keluar duitnya, sikapnya akan berubah. Kenapa? Karena tujuannya itu uang. Tujuannya itu harta, tujuannya kesenangan dunia. Maka tindakan orang kafir itu senantiasa berubah. Mereka tidak tetap tindakan. Jadi sekali lagi ya, di ayat ini orang-orang munafik itu menyangka wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menganggap imannya kita atau pilihan kita untuk beriman itu adalah pilihan yang bodoh. Kenapa? Karena kita rela diatur oleh agama yang kemudian tidak menjadikan kita bebas. Tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu akibat perbuatan mereka di dunia, maka saya yakin mereka tidak akan berbuat demikian. Kenapa? Karena nanti balasannya di akhirat sangat menyakitkan luar biasa. Kalau mereka tahu nanti balasnya di akhirat seperti apa, maka orang-orang munafik ini tidak akan menjadi munafik. Mereka tidak akan mengatakan kita sebagai orang beriman adalah orang-orang yang bodoh.
Itu mereka katakan, itu mereka lakukan karena mereka sendiri yang bodoh, mereka sendiri yang nggak tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Maka ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi yang pertama saya review sebentar. Yang pertama tadi ciri orang munafik adalah mereka senantiasa berbuat kerusakan dengan cara mereka kufur dan juga mereka dusta. Yang kedua, mereka itu melecehkan orang-orang yang beriman dengan cara membodohkan pilihan hidup mereka. Nah, yang ketiga, Bapak sekalian dirahmati Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka karo kanca-kancane, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok saja. Jadi ciri yang ketiga dari orang munafik adalah mereka tidak konsisten. Nek kumpul karo beriman, aku beriman. Tapi ketika mereka kumpul dengan sesama munafik, dia akan mengatakan aku ki balamu, aku ki uredok-edok dok. Pas lagi kumpul karo beriman, aku edok-edok beriman. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mereka melakukan seperti itu karena mereka punya rencana, punya agenda tersendiri. Maka disebutkan saya kutipkan dari tafsir lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwasanya kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ingin menjadikan Abdullah itu tadi sebagai pemimpin di Madinah, bahkan sebelum Rasulullah SAW itu hijrah. Karenanya mereka dekat dengan orang beriman dan mengaku beriman agar orang beriman itu bersedia menerima kepemimpinan. Nah, jadi dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya dulu ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik itu pengen menjadikan Abdullah ini sebagai pemimpin di Madinah. Bukan Rasul yang mereka inginkan, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan Abdullah bapaknya Rasul, bukan Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau bapaknya Rasul siapa namanya? Abdullah bin siapa Pak? Abdul Muttalib itu Abdullah bin Abdul. Nah, kalau ini orang munafik ini pimpinannya, dedengkotnya orang munafik ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik itu pengen menjadikan Abdullah ini sebagai pemimpin di Madinah, bukan Rasul yang mereka inginkan, tetapi Abdullah. Karena itu mereka kemudian mendekati orang-orang yang beriman. Mereka dekati orang-orang beriman, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, mereka dekati. Mereka pura-pura beriman. Agar apa? Agar mereka simpati dan kemudian bisa menjadikan Abdullah ini sebagai pemimpin di Madinah. Jadi mereka itu tidak konsisten. Karena apa? Karena mereka punya rencana. Di antaranya ini, mereka ingin menjadikan Abdullah itu pemimpin di Madinah. Maka ketika ketemu orang kafir, orang mukmin, sahabat Rasul, mereka akan mengaku beriman. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang munafik yang lain, mereka akan mengatakan aku edok beriman. Agar apa? Agar Abdullah ini jadi pemimpin loh. Agar Abdullah ini bisa mendapat dukungan daripada orang-orang beriman lainnya, para sahabat Rasul. Nah, ini. Bagaimana dengan dunia kita saat ini? Bagaimana dengan zaman kita saat ini? Ya mandan mirip-mirip Pak Apalagi nanti di masa kampanye gitu Banyak sekali orang-orang misalnya di Muhammadiyah gitu misalnya. Ada politisi yang kemudian datang ke Muhammadiyah karena jamaahnya barangkali banyak Datang ke Muhammadiyah, datang ke Masjid Al-Mubarakah gitu misalnya. Mengatakan saya itu orang Muhammadiyah. Maka ya kita dekat sebenarnya saya itu orang Muhammad. Kaki gue bisa seperti itu kaki gue Muhammadiyah tulen. Maka
pilih wongnya dewek gitu misalnya seperti itu kan. Kenapa? Karena saya ini orang Muhammadiyah. Tapi ternyata ya ikut kegiatan Muhammadiyah ya enggak, ikut pengajian Muhammadiyah ya enggak, ke masjid-masjid Muhammadiyah juga tidak. Mereka punya agenda tersendiri. Gitu kan. Jadi ya mirip-mirip gitu ya Pak. Maka hati-hati dengan orang-orang yang model seperti ini. Nah, jadi ciri yang ketiga dari orang munafik adalah mereka tidak konsisten, mereka tidak tetap. Ketika mereka ketemu orang beriman, mereka mengaku beriman. Ketika mereka kumpul dengan orang munafik, mereka akan mengatakan, saya itu orang munafik, saya itu ikut kelompok kalian, saya tadi cuma pura-pura saja. Nah itu kan. Nah, barangkali itu ya Bapak sekalian dirahmati Allah, sekilas kajian tafsir kita pada malam hari ini terkait dengan beberapa ciri daripada orang-orang munafik. Selanjutnya barangkali ada beberapa pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak sekalian, dipersilahkan. Kalau mungkin ada ya, atau barangkali ada yang ingin menambahkan juga dipersilahkan. Saya akhiri ya. Kurang lebih maaf. Billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.